belum connect ke YouTube Ini ya. baru aja diomongin. Oh iya, haleluya, puji Bapak Yahweh. Oke, baru connect ini. Shabbat Shalom semuanya. Bapak yang berkati. Opung nggak ikut YouTube Pak Marion. Opung nggak ikut Zoom. Dia di bawah ikut YouTube. Anu dia udah Tuh. capek dia. Iya, iya, Tapi iya. tapi ikut YouTube dia. Salam, Sis Bet. Salam. Sahabat salam. Apa kabar semua? Miss you all. Shabbat Shalom, Sister Halo Bu Elsa. Elizabeth, kangen. Iya. Mana Ini enak Eliyahu? jam. Iya, jamnya pas banget nih jam 9. Jadi bisa join nih. Baik, baru pulang kerja nih aku. Shabbat Shalom, Bu Endang, Pak Erwin. Ya. Salam Sister Elizabeth. Ya. Shabbat Shalom semua. Ada siapa aja nih ya yang udah gabung ya? Bu Welda, terus siapa lagi nih? Shabbat Shalom semua ya. Ya, absen sih. Silakan absen, Sis. Udah lama banget. So happy, so happy. Ya, India, Shabbat Salam semua. Dadah. Nih opungnya, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Pak Yosef Boy. Haleluya, sahabat shalom, saudara terkasih dalam Yesus. Puji Bapa Yahweh. Pak Yosef Roy. Saudara masih segar? Segar. Masih segar, WIP oke. Saya nggak tahu yang WIT. Sedikit pengorbanan. Puji Bapa Yahweh. Saya ucapkan sahabat shalom untuk semua mempelai-mempelai Yesus Masih dimanapun saudara berada. Kita akan sama-sama berkatakan Shema Israel. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto, Leolam Faed. Dengarlah hai Israel, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Echad, terpujilah namanya selamanya, kerajaannya memerintah selamanya. Kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan akal budimu. Baruch ata Yahweh Eloheinu melech haolam, Beshem Adonai Yeshua HaMashiach. Kita sama-sama berkatakan, Bapa kami Yahweh yang ada di Syamayim, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di Syamayim. Berikanlah kami pada hari ini roti makanan kami sehari-hari, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Aba Yahweh, di dalam Yeshua HaMashiach kami mengucap syukur, di mana Engkau telah menuntun kami sampai di hari ini, dan kami tetap akan mengucap syukur ke depannya. Kami mohonkan di dalam nama Yeshua HaMashiach kehadiran Bapa Yahweh dimanapun kami berada, di dalam nama Yeshua HaMashiach, dan saya aktifkan malaikat-malaikat penjaga yang setia kepada Bapa Yahweh, menjagai, melingkupi kami semua,
Dan di dalam nama Yeshua HaMashiach, semua roh-roh jahat di sekitar kami diusir jauh-jauh dan jangan pernah kembali lagi untuk selama-lamanya. Terima kasih Aba Yahweh, kuasa-Mu boleh melingkupi kami di dalam nama Yeshua HaMashiach. Dan kami buka hati kami selebar-lebarnya, kami buka hidup kami selebar-lebarnya untuk ruah Yahweh Elohim memenuhi kami, dan kami mau dituntun, dipimpin oleh ruah Yahweh Elohim. Terima kasih Aba Yahweh, dan biar darah Yeshua HaMashiach senantiasa menyatu di dalam jiwa, roh, dan tubuh kami untuk selama-lamanya. Kami ada di dalam tangan Bapa Yahweh, kami ada di dalam tangan Yeshua HaMashiach, dan sesuai dengan firman-Mu, tidak ada satupun yang dapat merebut kami dari tangan Bapa Yahweh, dari tangan Yeshua HaMashiach. Kami ada di dalam Engkau, kami aman di dalam Engkau, dan kami mau berakar, bertumbuh, berbuah, dan buahnya semakin limpah untuk kemuliaan, kebesaran, keagungan Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Kami buka hidup kami untuk menerima keberadaan Dafar Elohim, Engkau yang sendiri yang berbicara melalui firman yang akan kami baca, yang akan kami renungkan, yang akan kami selidiki. Ruah Yahweh Elohim menuntun kami ke dalam semua kebenaran. Terima kasih Aba Yahweh, terima kasih. Biar kami mempunyai mata yang bisa melihat kebenaran firman-Mu, kami punya telinga yang bisa mendengar akan Dafar Elohim-Mu, dan kami mau dibentuk, kami mau diubah. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih di masa-masa penantian ini. Terus persiapkan kami untuk saat harpatsu tiba, kami semua boleh masuk terangkat untuk berjumpa dengan Yeshua HaMashiach di awan-awan dengan tubuh kemuliaan, dan tinggal selamanya bersama Yeshua HaMashiach di dalam nama Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam ruah Yahweh Elohim. Kami terima berkat yang luar biasa daripada Engkau. Dalam nama Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach, yang percaya katakan Amen. Haleluya. Belum ada suara. Suaranya masih di... Iya. Gimana Oke, sekarang suaranya? sudah Pak. Iya, Bagus. terima kasih. Ya, beri sedikit waktu, kita sedang persiapan untuk semuanya. Haleluya, puji Bapak Yahweh. Saya sekali lagi ucapkan sebat shalom untuk seluruh mempelai Yeshua HaMashiach di manapun saudara berada. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan bagian yang ketiga dari kitab Yesayahu, Fatsal 25 sampai Fatsal yang ke 27.
Kita belajar dari minggu yang lalu bahwa pembahasan dari kitab Yesaya pasal 25 itu adalah mengenai masa kerajaan 1000 tahun. Ya, perlu saudara sangat pahami bahwa Bapa Yahweh itu bergerak di dalam rencananya. Ya, kita akan buka terlebih dahulu di dalam kitab Leviticus atau kitab Imamat, pasal yang ke-23. Pasal yang ke-23. Ayat yang kedua. Ya. Berbicaralah kepada Bani Israel. Saya akan baca ayat pertama dulu supaya saudara paham. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Moshe dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel, dan engkau harus berkata pada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Yahweh, yang harus kamu maklumkan seperti pertemuan kudus, seperti pertemuan kudus ini, semua adalah perayaanku yang telah ditetapkan. Saudara coba lihat, kalau saudara ada kitab suci di dalam format kertas, ya maksudnya ya dicetakan, saudara bisa highlight atau garis bawahi, yaitu satu kata, perayaanku. Ya, saudara lihat di sini ada tulisan semua adalah perayaanku. Ya, semua adalah perayaanku. Jadi semua perayaan yang dinyatakan Bapa Yahweh di dalam Imamat 23 ini adalah perayaan 7 hari raya. Ya, 7 hari raya. Semua itu adalah perayaanku, bukan perayaannya siapa-siapa. Bukan perayaannya orang lain atau dewa lain, tidak. Jadi Bapa Yahweh menetapkan semua itu adalah perayaanku yang telah ditetapkan. Ya, yang telah ditetapkan. Imamat 23 ayat 1. Saya akan coba lihat dalam beberapa translation yang lain. Nah, kalau saudara perhatikan, kalau saudara punya Interlinear Bible, saudara ngerti ya Interlinear Bible? Interlinear Bible itu saudara bisa download. Kalau saudara bisa bahasa Inggris lumayan saudara, ya. Dulu papi saya maksa saya, kamu harus bisa bahasa Inggris. Padahal saya paling malas sekali saudara, iya kan? Karena dia bilang gini, kalau kamu kepingin melihat dunia yang lain, kamu harus bisa paling tidak sedikit menguasai atau tahu tentang bahasa lain. Di situ duniamu akan terbuka lebih lebar. Begitu. Ya, dan memang luar biasanya ya Bapak Yahweh nuntun. Ternyata saat itu saya masih kecil dan saya tidak punya pandangan jauh ke depan saat itu, tetapi yang luar biasanya Bapak Yahweh sudah mempersiapkannya terlebih dahulu. Ya, sudah mempersiapkannya terlebih dahulu, dan saya sangat bersyukur sekali sehingga diperlengkapi, ya, diperlengkapi dengan hal-hal yang luar biasa, ya, pengertian-pengertian dan banyak hal lagi. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa inilah perayaanku. Jadi 7 hari raya itu adalah perayaannya daripada Bapak Yahweh sendiri. Dan kita tahu bahwa Bapak Yahweh turun ke dunia di dalam rupa manusia. Jadi setiap perayaan dari 7 hari raya itu tidak akan keluar
dari Bapa Yahweh. Karena disitulah Bapa Yahweh bergerak. Dan kalau saudara perhatikan di dalam bahasa Ibraninya, ya, yang barusan kita baca tadi, ya, dikatakan my feast, perayaanku. Ya, bahasa Ibraninya pakai satu kata yaitu moed. Moed. Ya. Itu satu tunggal, ya. Kata tunggal moed, tapi dalam bentuk jamaknya, ya, itu adalah moedim. Ya, moedim, saat-saat yang ditentukan sudah pasti. Karena itu Yesua di dalam 4 perayaan pertama dia tepat memenuhinya semuanya. Tepat semuanya. Baik itu tanggalnya, baik itu pattern harinya, ya, dan kemudian yang menjadi esensial dari perayaan itu tepat, saudara. Enggak meleset. 4 hari raya pertama itu tidak meleset, saudara. Sangat presisi sekali. Sangat-sangat presisi. Ya, tidak kelebihan 1 hari atau mundur 1 hari. Nah, ya, semuanya itu on schedule. Ya, tepat sekali. Nah, kalau 4 hari raya ini tepat, kira-kira yang 3 terakhir ini tepat atau tidak? Itu pertanyaannya di situ, saudara. Kalau 4 ini saja tepat, Bapak Yahweh juga kasih signal bahwa yang 3 itu juga pasti akan presisi, saudara. Ya, disinilah banyak orang yang tidak paham, ya, sehingga mereka banyak terkecoh. 4 ini presisi, saudara. Ya, sudah lebih dari 50%, bukan? Ya, sudah lebih dari 50%, karena cuma 7, saudara. Ya kan? Jadi kalau 4 sudah lebih dari 50%. Bagaimana dengan yang 3? Kita bisa lihat, kalau 4 ini presisi, maka yang 3 juga akan presisi. Nah, kalau yang 3 ini presisi, kita mesti waspada. Kita mesti hati-hati. Ya, sebentar, saudara. Saya bisa lihat, ini penting sekali. Ya, penting sekali kita perhatikan. Dan saya juga harus melihat bahwa pada saat kedatangan Yeshua HaMasyiah yang pertama, ya, pada saat kedatangan Yeshua HaMasyiah yang pertama, Suaranya hilang lagi, Pak. Nah, saya lagi off sebentar. Oke. Pada saat kedatangan Yeshua HaMasyiah yang pertama, kita tidak fokus pada saat kelahirannya, tetapi pada saat menjelang tahun-tahun ministrinya. Menjelang tahun-tahun ministrinya. Ya, apa yang terjadi saat itu? Oke, sebentar ya. Kira-kira apa yang terjadi pada saat menjelang ministri? Saat itu ada banyak orang yang menyatakan dia yang bangkit saat itu, yang menyatakan bahwa mereka adalah Mesias. Saat ministri Yeshua. Dan Yeshua berkata terlebih lagi, ya, terlebih lagi saat Yeshua telah mati dan bangkit, Yeshua sudah warning. Akan ada banyak Mesias-Mesias palsu. Ya. Jadi pada saat ministrinya Yeshua, tahun-tahun
Yesua belum mati loh. Itu banyak sekali orang-orang yang menyatakan dia itu Mesias. Ya, ada banyak sekali. Bukannya nggak ada banyak. Kenapa mereka bisa mengatakan, mendeklarasikan bahwa mereka adalah Mesias, padahal mereka Mesias palsu? Coba saudara pikir, kira-kira kenapa? Bukan. Ada roh anti Hamasya? Bukan. Profesi yang mana? Kenapa? Kok saat itu? Kenapa? Karena berdasarkan satu perhitungan 70 minggu Daniel. Ya. Sehingga muncul banyak orang yang menyatakan aku Mesias, padahal Mesias palsu. Saudara bisa lihat, ya, terbukti dari mana? Terbukti dari beberapa, ini pas saya ingat saja. Ada, kalau sudah perhatikan, kalau tidak salah di dalam Kisah Rasul atau di dalam 4 Gospel, itu dinyatakan bahwa ada yang bangkit, grup-grup yang bangkit, ya, grup-grup yang bangkit untuk menentang Roma saat itu, ya, dari Israel, dan mereka dihancurkan, ya, mereka dibinasakan. Dan saat itu kalau nggak salah, salah satunya adalah Gamaliel berkata, kalau ini bukan dari Elohim, ya mereka akan hancur sendiri. Tapi kalau ini dari Elohim, saudara pernah ya ayat itu, kalau nggak salah saudara mungkin pernah baca, kamu akan menentang Elohim. Kalau nggak salah itu perkataan Gamaliel. Ya. Jadi pada saat itu terjadi fenomena yang seperti itu. Kisah Rasul 5, 34-32. Ya. Coba kita lihat sebentar ya. Kisah Rasul 5. Iya. 35-36. Namanya Teudas. Ya, saudara bisa baca sendiri, saudara bisa catat sendiri, ya. Jadi pada saat itu ada banyak orang yang mengakui sebagai Mesias, tapi Mesiasnya palsu ternyata. Dan pada saat Mesias yang sesungguhnya datang, apa yang terjadi? Dibinasakan, betul? Oleh Sanhedrin. Tidak semua, tapi mereka menang pengaruh. Kira-kira sama enggak dengan masa-masa sekarang? Sama, saudara. Ya, sama. Banyak orang yang berkata, oh nanti ya Mesias akan datang kembali untuk yang kedua. Ya, tahun 2000, tahun 1800 sekian dimulai dari pergerakannya Advent, Ellen G. White. Kemudian tahun 2000, tahun sekian, ya kan? Dan ini membentuk opini, saudara. Ya kan? Saat yang asli muncul, orang nggak waspada. Betul kan? Dulu pada saat kedatangan Yesua, banyak Mesias yang sudah menyatakan dirinya Mesias. Yang mau menggulingkan Roma saat itu. Tapi nggak berhasil. Ya jelas, karena profesi daripada Daniel menyatakan saatnya belum sampai di telapak kaki, yaitu besi yang bercampur dengan tanah liat. Belum. Tapi mereka sudah muncul. Ya, dan begitu muncul yang asli, digerus sama mereka. Mereka nggak percaya. Ya, begitu pula sama dengan zaman akhir ini. Banyak yang bermunculan, ya,
tanggal sekian, tahun sekian, 2012, ya, kalender ini, kalender itu dan sebagainya. Sehingga mereka bilang, ya, semuanya dibuat palsu. Padahal kita harus hati-hati. Tidak semua, ya, dikelompokkan atau di 100%-kan bahwa itu palsu. Tidak bisa, karena ada satu yang benar. Ini yang bahaya. Opini rakyat, opini masyarakat, opini internasional sudah terbentuk saat ini. Sehingga mereka tidak bisa melihat, ya, pada saat yang nanti akan yang benar satu ini akan muncul, mereka anggap itu palsu dan tidak berjaga-jaga. Karena itu Yesus berkata, berjaga-jagalah. Hati-hati. Ya, opini rakyat ini sangat mempengaruhi, saudara. Perjalanan saudara dan saya bukan karena opini rakyat, opini masyarakat internasional, bukan. Perjalanan hidup saudara dan saya itu karena berdasarkan Dafar Elohim. Apa yang dikatakan oleh Dafar Elohim? Yeshua akan menepati 7 hari raya ini. Ya, 4 sudah digenapi, sekarang tinggal 3. 4 saja sudah presisi, apalagi yang 3. Yang 3 saya sangat yakin juga presisi. Ya, presisi. Bapa Yahweh bergerak di dalam jalur yang presisi. Contoh yang paling sederhana, nama Elohim adalah Yahweh dan nama Sang Putra adalah Yeshua. Itu sama-sama 4 huruf. Pakai ini saja sebetulnya orang harus sadar. Kenapa 4? Kenapa tidak 5 atau 6? Atau kenapa yang 1 4, yang 1 5? Iya kan menarik saudara, tidak bosan 4 sama 4 seperti itu. Bukan soal bosan nggak bosan saudara. Ya, akan tetapi ini satu pattern yang sudah ditetapkan sama Bapak Yahweh. Bapak Yahweh bergerak di dalam 2, kalau bahasa Inggrisnya 2P. Ya. Bukan pipi, ya. Bukan pipi saudara, bukan, tapi prophecy and pattern. 2 ini bergabungan. Bapak Yahweh bernubuat, tetapi di dalamnya juga ada pattern yang dia bentuk. Dan dia bergerak di situ, karena itu dia berkata, inilah perayaanku. Inilah perayaanku. Ya, Moed. Ini adalah Moedku. Jadi disitulah Elohim akan bergerak. Termasuk yang kita sedang pelajari, yaitu di dalam Yesayahu pasal yang ke-25. Ya, sementara ini kita masih ada di pasal 25. Karena ini berkata mengenai kerajaan 1000 tahun. Ayat terakhir yang telah kita bahas yaitu mengenai ayat yang ke-8. Dia akan menelan maut dalam kemenangan, dan Tuhan Yahweh akan menghapus air mata dari setiap wajah, dan aib umatnya akan diambil dari seluruh bumi, karena Yahweh telah berfirman. Dia akan menelan maut dalam kemenangan. Sudah terjadi belum? Sudah terjadi belum? Dia akan menelan maut dalam kemenangan. Ini sedang terjadi. Dimulai dari Yeshua. Iya kan? Dan Rasul Paul menuliskan, hai maut, di mana sengatmu? Di mana sengatmu? Maut telah dikalahkan oleh Yeshua. Orang akan tanya, apa buktinya? Buktinya apa?
bangkit pada hari yang ketiga. Ya, bangkit pada hari yang ketiga. Itu buktinya. Dia bangkit pada hari apa? Hari Syabat. Sebab. Ya, hari Syabat. Ini saja presisi, bukan? Kenapa dia tidak bangkit pada hari Minggu? Nah, itu dia. Ya. Dulu kan pola pikir saudara dan saya sama. Ya, Mesias Israel bangkit hari Minggu. Betul? Karena saudara dan saya tidak paham akan prophecy and pattern. Begitu saudara dan saya digiring sama Ruah Yahweh Elohim untuk mengerti prophecy dan pattern, maka kita bisa melihat bahwa Yeshua bangkitnya Syabat. Ya, Yeshua bangkitnya Syabat. Dan hari Minggunya, hari pertama, dia naik ke Shamayim. Ya, sebagai gambaran akan perayaan Buah sulung. buah sulung. Ya, perayaan buah sulung, perayaan unjukan. Ya, jadi perayaan buah sulung, Yesua yang sudah menetapkan dan menempatkan di titik yang benar, yaitu selalu pada hari Minggu, hari yang pertama. Itu buah sulung. Jadi perhitungannya dimulai dari situ. Ya, untuk mengambil perhitungan daripada Sukot, itu diambil dari sana. Ya, 50 hari dari situ, jatuhnya juga hari Minggu, saudara. Ya, jatuhnya tepat di Minggu. Minggu hari yang pertama. Ya, di situ sebetulnya Bapak Yahweh bergerak di dalam kode-kode profetik dan kode-kode pattern. Ya, presisi sekali. Dia akan menelan maut dalam kemenangan. Yesus sudah membuktikan dia bangkit dari kematian. Maut di mana sengatmu? Tidak ada lagi. Ya, upah dosa adalah kematian. Ya, dan sengatnya itu sudah diambil. Jadi kematian itu bukan satu hal yang menakutkan lagi seperti yang terjadi sebelum Yesua menyatakan. Mereka sama sekali tidak punya fondasi, mereka sama sekali tidak punya idea apa yang terjadi di alam supernatural. Yesua yang kasih tahu, di alam supernatural ada dua tempat. Tempat penyiksaan dan pangkuan Abraham. Saya bisa lihat, ya, dan di situ Yesua menyatakan, saat kematiannya yang ada di pangkuan Abraham, angkat semua. Pangkuan Abraham tutup bisnisnya, tutup sudah, tidak ada lagi, ya, tidak ada yang bisa lagi masuk di sana. Semua yang mati setelah itu, apa yang terjadi? Naik ke Shamayim. Ya, harus ada saksinya. Saksinya siapa? Saksinya siapa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ya, harus ada saksinya tuh. Kalau semua yang mati setelah Yesua akan masuk Shamayim. Saksinya siapa? Saksinya adalah Pencuri yang pencuri. di samping. Pencuri mah sudah mati, nggak bangkit lagi. Ya, keliru, bukan pencuri. Stefanus. Yang di samping Yesua, Bukan, dia cuma Pak. lihat Murid-muridnya, penglihatan Pak. doang. Siapa? Rasul Paul. Rasul Paul dilempari batu dan mati, bukan? Dan dia berkata, bukan? 14 tahun yang lalu, aku kenal seorang, ya, yang beriman kepada Yesua. Dia diangkat naik ke Shamayim level berapa? Level 3. Rasul Paul. Ya,
Itu faktanya, itu buktinya bahwa tidak ada lagi yang namanya Abraham Busom atau pangkuan Abraham. Tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi. Apalagi yang namanya purgatori. Itu sudah jauh banget, saudara. Habis tidak ada itu, saudara. Ya, itu hanya manipulasi setan untuk menipu pikiran manusia. Tidak ada. Yang ada adalah langsung masuk ke dalam Syamayim. Ya, masuk ke dalam Syamayim. Karena itu bukan Amsal, mohon maaf. Karena itu Mazmur mengatakan berbahagialah titik. Isinya berbahagialah kematian orang-orang di dalam Bapa Yahweh. Betul kan? Saudara dan saya mendeklarasikan, bukan? Berbahagialah. Ya bahagia, saudara. Kenapa bahagia? Ya karena tempatnya sudah di Samayim. Ya. Jadi Yesua buka jalur. Kenapa Yesua harus menepati janjinya atau menepati moednya yaitu naik ke Syamayim karena dia bawa darah. Dia bawa darah untuk dipersembahkan. Ya. Sehingga itulah jalannya. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Dan Tuhan Yahweh akan menghapus air mata dari setiap wajah. Ini akan terjadi. Di dalam kerajaan 1000 tahun. Itu adalah permulaan, prototipe dari Yerusalem dan bumi yang baru. Ya, prototipenya. Di sana sudah betul-betul tidak ada air mata dan tangis. Akan tetapi ini dimulai dari kerajaan 1000 tahun. Karena itu Yahweh mengatakan, dan Tuhan Yahweh akan menghapus air mata dari setiap wajah. Ya. Di dalam kerajaan 1000 tahun tidak ada perkabungan. Memang masih ada yang mati. Masih ada yang mati dalam kerajaan 1000 tahun? Masih. Tapi faktor matinya itu bukan karena penuaan. Bukan karena sakit. Karena apa? Tidak mengikuti Torah. Iya. Karena tidak mengikuti Torah. Iya. Dan mereka bisa melihat orang yang tidak mengikuti Torah, mereka tidak akan berduka. Itu sudah jadi keputusannya orang itu. Ya, dan akibatnya, sebab dan akibat. Karena itu dipentung, dikeprok. Saya bisa lihat dibinasakan saat itu. Saya bisa lihat. Ya, walaupun yang mati mungkin itu saudaranya, saudara kembarnya, familinya, ayahnya, ibunya, ya, istrinya, suaminya, mertuanya, atau siapapun orang dekatnya. Tapi tidak nangis, saudara. Kenapa? Karena mereka sadar orang-orang ini melawan Yesua. Orang-orang ini melawan Torah dan dia mati. Ya, kitab Yesaya menuliskan bahwa kalau umur mereka tidak mencapai berapa? Cepet 100. Mereka kena kutuk. Ya, mereka kena kutuk. Saudara dan saya atau di sekitar kita yang istilahnya usianya sebelum 100 tahun, ya, ayat itu jangan dipotong, tidak bisa diaplikasikan. Oh itu matinya 70 tahun, oh itu matinya 90 tahun, berarti dia kena kutuk. Ngawur. Ya, karena masanya belum tiba. Ya, terima kasih Brisco. Yesaya 65 ayat 20. Karena masanya belum tiba. Apa yang dikatakan bahwa mereka akan matinya di bawah 100 itu kena kutuk, itu nanti pada saat zaman
kerajaan 1000 tahun. Ya, zaman kerajaan 1000 tahun. Bagian kerajaan 1000 tahun jangan dipakai sekarang. Bermasalah besar. Sangat-sangat besar. Berani megang ular berbisa sekarang, masalah besar, bukan? Ya kan? Oh, nggak apa-apa, kita sudah dalam milenial. Ya milenial pikiranmu sendiri, saya bilang. Ya kan? Coba masukkan tanganmu di mana kandang singa, nek ndak hilang tangannya. Iya kan? Ya, jangan asal potong, saudara. Jadi ada fase ayat itu mau ditaruh di mana, itu saudara harus lihat. Ndak semua disamaratakan seperti itu, tidak bisa. Ya, jadi orang-orang yang mati di bawah 100 zaman kerajaan 1000 tahun, itu tidak ada yang menangisi ternyata. Ya kan? Kan sadar, bahwa kamu ngelawan Tuhan. Ya, kamu ngelawan Tuhan, maka itulah akibatnya. Ya, itulah akibatnya. Saudara bisa merasakan itu. Wah, ini orang ngelawan Tuhan, ngelawan Yesua, ngelawan Bapa Yahweh. Ya, hidup sembarangan, tidak ikut Torah, mati. Saudara bisa merasakan. Saya bisa lihat, ya, tidak ada kesedihan. Karena itu dikatakan air mata akan dihapus. Sama seperti sekarang misalnya, atau nanti dalam masa harpazo. Saudara dan saya di harpazo, tiba-tiba, ya, saudara melihat, loh, itu kembaranku ada di tempat penyiksaan. Ya kan? Wah, lah itu papa mamaku ada di sana. Lah itu anakku ada di sana. Lah itu mantuku ada di sana. Saudaraku, saudariku ada di sana. Nangis enggak? Nangis enggak? Tidak. Nek nangis, ribut dek sama Yem, saudara. Tangis-tangisan semua. Betul kan? Lah pada nangis semua di sana. Padahal di sana cuma ada sukacita. Tidak nangis. Kenapa? Hubungan darah itu hanya terjadi selama saudara dan saya pakai tubuh fisik. Ya. Kalau kita sudah mengenakan tubuh kemuliaan atau yang sementara ini sudah lepas dari tubuh fisik, ngelihat itu beda cerita, saudara. Ya, beda cerita. Jadi tidak akan ada lagi kesedihan, tidak ada lagi yang susah. Ya. Jadi mumpung selama dikasih kesempatan pakai tubuh yang terkoneksi dengan keluarga-keluarga, well, inilah kesempatan terakhir, ya, untuk kasih tahu mereka kalau mau masuk di dalam kekekalan, yaitu bersama Yesua di Samayim. Ini kesempatan terakhir, karena nggak ada lagi kesempatan. Di sana memang saudara dan saya seperti family. Ya, memang we are family, bukan lagi seperti, tapi we are family. Seperti perkataan Yesus, siapakah saudaraku laki-laki, siapakah saudaraku perempuan, siapakah ibuku. Inilah mereka yang mengasihi, yang mendengarkan Dafar Elohim, yang mengasihi Bapak Yahweh. Ya kan? Akan tetapi secara hubungan tidak lagi. Di sana Yesua juga sudah menegaskan tidak kawin dan tidak dikawinkan. Ya. Repot, saudara, di Samayim ada kawin dan dikawinkan. Itu pusing nanti ya. Ya, tidak ada lagi. Semua hidup seperti malaikat-malaikat, tidak kawin, tidak dikawinkan, tapi dianggap semuanya itu satu family. Bayangin, saudara, ya apa ceritanya? Ya, semua individu sendiri-sendiri. Ya, jadi ayat ini sangat relevan sekali.
Tuhan Yahweh akan menghapus air mata dari setiap wajah. Itu betul. Dan kemudian dan aib umatnya ini siapa? Israel, ya, akan diambil dari seluruh bumi. Kesalahan Israel tidak akan diingat lagi. Kesalahan Israel yang menolak Hamasyah tidak akan diingat lagi, diambil. Saya bisa lihat, karena apa? Karena dalam kerajaan 1000 tahun itu adalah Israel yang baru. Ya, yang masuk adalah 144.000 dan sedikit orang goyim. Dimulai dari Israel yang percaya, beriman, mengakui Sang Mesias. Enggak seperti Israel sekarang. Israel sekarang 90% lebih menolak Yesua. Ya, jangan dilihat yang kecilnya. Yang kecilnya itu tergabung nantinya seperti saudara dan saya, Harpazo. Ya. Tapi sebagian besar Israel menolak Yesua. Akibatnya apa? Kitab Sakaria mengatakan akan dipotong. Kalau masih ada 10% saja, dipotong habis lagi, saudara. Sampai sisanya 144.000. Ya, ayat 9 dikatakan, dan pada saat itu orang berkata, lihatlah inilah Elohim kita, kita telah menanti-nantikan Dia. Betul kan? Saat kerajaan 1000 tahun mengatakan, ini loh sebetulnya Elohim kita itu ini. Bukan sistem dunia ini, bukan berhala ini, berhala itu, ilah ini, ilah itu, bukan. Tapi inilah Elohim kita. Ya, dan dikatakan Dia akan menyelamatkan kita. Inilah Yahweh. Kita telah menanti-nantikan Dia. Ya. Saudara dan saya menantikan Dia? Yes, kita menantikan Dia. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita di dalam keselamatannya. Karena yang dinantikan itu sudah datang. Ya, dan masanya kerajaan 1000 tahun. Ya. Sebab di tangan Yahweh akan berdiam di gunung ini. Sebab tangan Yahweh, ya, mohon maaf, sebab tangan Yahweh akan berdiam di gunung ini. Ya, di gunung apa? Sion. Ya, di Yerusalem. Dan Moab akan diinjak-injak di bawahnya. Nah, Moab ini diistilahkan sebagai sistem dunia, akan diinjak-injak. Ya, di bawahnya bagaikan jerami diinjak-injak di lubang kotoran. Apa yang sekarang dimuliakan oleh dunia, manusia, ini adalah kotoran. Ya, ini adalah kotoran dan ini seperti jerami dan akan diinjak-injak. Ya, diinjak-injak. Dan Dia akan merentangkan tangannya di tengah-tengahnya seperti orang yang berenang, merentangkan tangannya untuk berenang, dan Dia akan merendahkan keangkuhannya bersama kemahiran tangannya. Ini kalau saudara lihat ayat ini agak sedikit membingungkan, saudara bisa lihat di dalam terjemahan baru. Ya, apabila Moab mengembangkan tangannya di dalamnya seperti cara perenang mengembangkan untuk berenang, ya. Jadi dia yang disebut pertama kali di dalam ILT 3 itu adalah Moab. Ya, dia yang kedua adalah Yahweh. Ya, maka Tuhan Yahweh akan mematahkan kecongkaan mereka dengan segala daya upaya mereka. Ya, ayat yang terakhir dari Yesaya pasal yang ke-25 adalah, dan Dia akan merobohkan tembok-tembokmu. Ya, ya, benteng perlindungan yang tinggi Dia akan merendahkan, Dia akan membantingnya ke tanah sampai menjadi debu. Dia ini siapa? Dia ini adalah Bapa Yahweh. Akan meruntuhkan tembok-tembok. Tembok-tembok keangkuhan, tembok-tembok security, ya, modern ini akan diruntuhkan. Apa tembok security zaman akhir ini? Stock market,
ya, perak, emas, keuangan, bisnis, dan sebagainya. Itu adalah tembok-tembok security. Akan diruntuhkan. Jadi sistemnya dalam kerajaan 1000 tahun sangat besar sekali kemungkinannya tidak pakai duit. Tidak pakai uang. Sangat besar sekali. Dan mungkin kalau saya bisa nyatakan tidak akan ada uang. Nah, terus bagaimana? Ya, untuk makanan, nggak usah bingung saudara. Bagaimana caranya? Tinggal metik. Enak bukan? Ya kan? Beda dengan sekarang loh ya. Sekarang ini kalau saudara punya pohon mangga, ya, itu namanya masih dicuri saudara dengan tetangga. Tapi saat kerajaan 1000 tahun tidak ada yang curi mangga. Tanah ini subur. Ya, tidak ada yang namanya bakteri. Mau bakteri apa? Bakteri flu burung, virus-virus tidak ada lagi. Ya, tidak ada saudara. Di Amerika ini bolak-balik ada yang namanya salmonella. Ya, kalau ini sudah ngehit saudara, harga telur naik saudara. Ya, telur yang sebegitu banyaknya dibuang semua. Ya, karena dijaga. Di sini ada yang namanya Department of Kesehatan. Ya. Dan Departemen Kesehatan ini wow, jangan main-main saudara. Ada satu restoran Indonesia ditutup di sini. Bukan di Arizona, waktu itu di LA. Gara-gara apa saudara? Gara-gara saat diinspeksi, orangnya, pemilik restoran ini, bawa anjing peliharaannya dia. Gara-gara cuman itu saudara. Akhirnya ditutup. Sehingga mau nggak mau, asumsi, pikir, wah ini ada yang nggak benar di restoran ini. Akhirnya restorannya dijual. Ya, cuman gara-gara bawa anjing peliharaan. Ya, standarnya di sini cukup tinggi, saudara. Ya, beda dengan Konoha. Ya, ingat ya, beda dengan Konoha, bukan Indonesia. Beda, saudara. Saya tahu Indonesia lebih tinggi. Ya, nek Konoha gak karu-karuan. Ya, itu beda, saudara. Ya, di sini wah luar biasa, saudara. Ya, sangat dijaga di situ. Jadi dalam kerajaan 1000 tahun, bayangin aja saudara, ular berbisa itu bermain-main dengan bayi yang baru lahir. Bayangin saudara, ekstrim bukan? Sangat-sangat ekstrim. Ya, tapi ini sebetulnya rencananya Bapak Yahweh. Iya kan? Tidak ada yang membahayakan. Apa yang diciptakan Bapak Yahweh? Apa yang bikin membahayakan? Setan. Setannya berkata, nyalain aku terus. Sedikit-sedikit setan, sedikit-sedikit setan. Iya kan? Tapi ada faktor kedua, yaitu keserakahan manusia. Lawang sudah dikasih buah sak gitu buahnya ya kan? Lah kok sik milih satu buah ini, gitu. Iya kan? Buah pengetahuan baik dan jahat. Itu loh kok yang diembat. Itu kan bukankah hal itu merupakan keserakahan manusia? Yesaya 26. Pada hari itu akan dinyanyikan di negeri Yehuda. Ya, ada kota kekuatan bagi kita. Dia memasang tembok dan benteng keselamatan. Bukalah pintu gerbang supaya bangsa yang benar masuk, yang memelihara kesetiaan. 3. Akal budi yang disandarkan akan engkau jagai dengan damai sejahtera sempurna.
karena kepadamulah dia percaya. Percayalah kepada Yahweh selamanya, karena di dalam Yahweh adalah batu cadas yang kekal. Sebab dia menundukkan mereka yang berdiam di tempat tinggi. Dia merendahkan kota yang agung. Dia merendahkannya sampai ke tanah. Bahkan dia membuatnya sampai menyentuh debu. Kaki 6 ya, ayat 6. Kaki akan menginjak-injaknya, kaki orang miskin, langkah-langkah orang lemah. 7. Jalan bagi orang benar adalah kejujuran. Hal yang jujur akan mengukur jalan orang benar. 8. Ya, pada alur keputusan-keputusanmu, ya Yahweh, kami telah menanti-nantikan engkau. Pada namamu dan pada ingatan akan engkau ada kerinduan jiwa kami. 9. Dengan jiwaku aku merindukanmu pada waktu malam. Ya, dengan rohku bersamamu. Aku mencarimu dengan penuh ketekunan. Karena seperti pada waktu penghakimanmu terhadap bumi, orang-orang yang berdiam di bumi telah belajar kebenaran. 10. Orang fasik yang ditunjukkan kemurahan itu tidak akan belajar kebenaran. Dia berlaku penuh kecurangan di negeri orang jujur dan tidak melihat keagungan Yahweh. 11. Ya Yahweh, tanganmu terangkat tetapi mereka tidak melihat. Mereka melihat semangat bangsa itu dan menjadi malu. Ya, api musuhmu akan melahap mereka. 12. Ya Yahweh, engkau menetapkan damai sejahtera bagi kami, karena segala pekerjaan kami pun telah engkau kerjakan bagi kami. Kalau saudara lihat ini, ayat ini, sebetulnya ini adalah perikop yang baru. Ini adalah perikop yang baru. Jadi, pasal 25 itu selesai di soal kerajaan 1000 tahun. Tetapi perikop ini adalah perikop jembatan. Ya, maksudnya bukan jembatan setelah kerajaan 1000 tahun, tidak. Tapi nanti akan menjelaskan sisanya yang di bawah. Ya, saya akan mau menjelaskan sedikit, ada beberapa hal yang penting yang saudara perhatikan dari Yesaya 26 ayat 1 sampai 12. ILT-nya memang betul-betul bikin pusing, saudara. Ya, agak kaku. Kita lihat yaitu di dalam ayat yang ke-8. Kita hanya sedikit fokus beberapa ayat saja. Ya Yahweh, kami juga menanti-nantikan saatnya engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut namamu dan mengingat engkau. Ya, ini yang saudara dan saya kerjakan sekarang. Kita akan menanti-nantikan penghakiman Bapak Yahweh. Ya, harpatso itu penghakiman bukan? Iya. Ayo, harpatso itu penghakiman bukan? Bagian tertinggal. Penghakiman, saudara. Ya betul, yang dikatakan. Karena ada yang tertinggal. Itu kan sebagai akibat dari penghakiman. Memang untuk saudara dan saya, yang di dalam Yesua dan penuh dan dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim, itu anugerah. Karena kita memilih. Tapi buat mereka yang tertinggal, wah itu penghakiman itu. Ya, penghakiman itu berat, saudara. Mereka tidak akan pernah menyangka sebelumnya. Tapi ini sudah tertulis. Ya, bahwa harpatso udah pasti akan terjadi. Cuman masalahnya kita tinggal tunggu kapan waktunya, itu saja, saudara. Betul kan? Yang kita lihat, yang kita selidiki kan
Ini sudah mendekati. Ya. Berarti sangat besar kemungkinannya di zaman kita ini. Di zaman kita hidup ini, enggak luar biasa saudara. Luar biasa bukan? Wah ini dahsyat saudara. Zaman kita loh ini, zaman sekarang. Ya, harpazo, ya sangat besar kemungkinannya pasti akan terjadi. Ya, disinilah kita yang mesti jaga-jaga. Jadi harpazo itu penghakiman. Penghakiman untuk siapa? Buat yang ketinggalan. Ya, nah kesukaan saudara dan saya apa? Kesukaan saudara adalah menyebut namamu dan mengingat engkau. Menyebut nama Yahweh dan senantiasa ingat akan Yahweh. Itu yang menjadi kesukaan saudara dan saya. Karena kita punya pengharapan. Ya. Dengan pengharapan itu kita menyucikan diri kita. Ya. Ada pengharapan. Pengharapannya apa? Saudara dan saya akan diubah tubuhnya menjadi tubuh kemuliaan. Dengan segenap jiwa, ayat 9, aku merindukan engkau pada waktu malam. Ya, juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Saudara dan saya merindukan akan Bapa Yahweh. Ekspresinya apa? Ekspresinya apa? Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Wow, Sayin. Cium 7 kali. Kita bisa lihat? Ya, cium 7 kali. Ternyata cium 7 kali itu Bapa Yahweh sudah menulis. Ciumlah siapa? Ciumlah sang Putranya. Ya, ciumlah putranya. Ya, di mana itu? Mazmur, gampang. Fatsal piro ya? 2, betul. Ya, Mazmur 2. Ayo kita coba lihat. Mazmur 2. Ayat yang ke-11. Oh, well, untuk ILT ayat yang ke-12, untuk terjemahan baru ayat 11. Ciumlah sang putra supaya jangan menjadi murka. Ya. Karena murkanya cepat tersulut. Berbahagialah semua orang yang mencari perlindungan kepadanya. Dulu saya pikir Ibu Ada Safangfang waktu ngajarin ini pertama kali itu ngajarin Elijah saudara. Di altar sono saudara. Di sebelah rumah. Alef, Bet. Saya pikir ini aneh-aneh aja ini. Ya kan? Ternyata ya Bapak Yahweh membalikkan keadaan. Bukan dia yang aneh, saya yang aneh. Ya, kenapa saya yang aneh? Karena enggak ngerti Dafar Elohim. Saya kaget lihat Mazmur 2 ayat 12. Ciumlah sang putra. Oh, begitu ya. Begitu. Jauh sebelum ini sudah ada yang aneh. Yaitu Ibu Ada Safangfang sering ngomong begini saudara. Suamiku adalah Yahweh. Ayo, saudara jadi suami ini apa enggak tersinggung saudara? Ya kan? Suamiku adalah Yahweh. Saya pikir ya, mateng aku. Ya, mana bisa ngelawan ini? Ya kan? Saya cuman suami dalam tubuh fisik. Waduh gawat. Enggak bisa dilawan ini. Dia sudah menyatakan, dia ketemu ayatnya saudara. Itu ayatnya mana? Yesaya 54. Ya, ayat 5, gampang ingatnya. 545, gampang saudara ingatnya. 545. Ya. Saya pikir ada aja ayat ini lagi ya. Kok ya ada gitu loh. Kok saya sampai nggak bisa bergerak leluasa sebagai suami. Ya kan? Suami
model saya ini kan rodok bahasa Indianya itu ngelama, saudara, ya kan. Akhirnya dipukul kepalanya sama Bapak Yahweh. Nih, lihat nih, ada ayatnya. Suamiku adalah Yahweh. Sudah, nggak berani macam-macam, saudara. Ya, pelindungnya kuat sekali, saudara. Nggak akan ngelawan, saudara. Ya, siapa yang berani ngelawan Yahweh? Nek nggak binasa, saudara. Saya bisa lihat kembali lagi di dalam Yesaya, pasal yang ke-26. Ayat yang ke-9. Dengan jiwaku aku merindukanmu pada waktu malam. Ya, dengan rohku bersama aku mencarimu dengan penuh ketekunan. Karena seperti pada waktu penghakimanmu terhadap orang bumi, orang-orang yang berdiam di bumi akan belajar kebenaran. Saat Elohim Yahweh menjatuhkan hukuman terhadap bumi, maka 144.000 itu belajar, oh ini loh, ya, orang-orang bumi harus belajar akan kebenaran. Tapi ironinya, yang belajar kebenaran itu adalah bagian awal pertengahan dari kerajaan 1000 tahun. Bagian akhirnya, wah ini masalah, saudara. Apa yang terjadi? Tes terakhir, the last test, setan dilepas sementara dan dites. Kamu betul-betul belajar enggak selama 1000 tahun ini? Apa yang terjadi? Wahyu pasal 19 menyatakan bahwa mereka mengepung perkemahan orang kudus. Ya. Perang Gog dan Magog. Nah, karena itu di setiap ini sisi kehidupan global manusia dan personal manusia itu selalu dites. Selalu dites. Kenapa kok dites? Ayo, kenapa kok dites? Kenapa kita harus dites? Karena nentuin satu hal, saudara. Nentuin yaitu ayat yang ke-10. Saudara perhatikan. Ya, bahasa ILT-nya rodok mumet, saudara. Saya lebih baik pakai bahasa TB aja. Ya, Yesaya 26 ayat 10. Perhatikan baik-baik. Seandainya orang fasik dikasihani, dia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku dan tidak akan melihat kemuliaan Yahweh. Ini hati-hati, saudara. Seandainya orang fasik dikasihani, oh enggak apa-apa gitu, ya wis dikasih kesempatan gitu. Apa yang terjadi? Dia tidak akan belajar apa yang benar. Tidak akan. Contohnya siapa? Ayo, contohnya siapa? Roha? Bukan. Contohnya siapa ini ayat ini? Jelas banget contohnya. Dikasihani dia. Ternyata tidak belajar yang benar. Contohnya siapa? Contohnya adalah bukan. Contohnya itu gampang, saudara. Dekat sekali dengan saudara. Weh, tonggoku pak, bukan. Lebih dekat lagi. Diri sendiri, bukan. Dekat dengan saudara. Contoh siapa? Satu kata. Kain. Kain dekat enggak dengan saudara? Dekat. Lah ini apa enggak kain, saudara? Yang saudara pakai. saudara pakai kain. Ya jelas saudara pakai baju, bukan?
Contohnya itu Kain. Gampang banget ingatin saudara. Jikalau orang fasik dikasihani, dia tidak akan belajar apa yang benar. Kain dikasihani enggak? Kain bilang, nanti kalau aku pergi ada orang yang akan bunuh aku. Iya kan? Karena dia habis bunuh Habel. Apa yang dilakukan Bapak Yahweh? Dikasih tato, kasih tanda. Ya kan? Supaya orang-orang lihat tidak ada yang bunuh Kain untuk pembalasan terhadap Habel. Siapa yang bakal bunuh Kain? Kira-kira siapa? Kenapa Kain berkata demikian? Kira-kira siapa yang bakal bunuh Kain? Kok Kain sampai khawatir dirinya dibunuh? Siapa ya kira? Anak. Siapa? Bisa jadi anaknya Habel, bisa jadi, atau saudara-saudaranya yang lain. Iya kan? Untuk mengadakan pembalasan. Memang keturunannya Habel nggak ditulis. Ya, bisa jadi anak-anak Adam yang lain. Ya. Keturunan yang lain. Nah, Kain dikasihani. Apa yang terjadi sama Kain? Beberapa keturunan di bawahnya tidak lama ada tertulis Lamekh. Apa yang dikatakan Lamekh? Kalau Kain diapain itu? Dipukul 7 kali, iya kan? Maka dia akan balas berapa kali? 7 kali lipat. 70 kali 7, tidak salah ya. Kita baca aja ayatnya. Itu di Kejadian pasal yang keempat. 77. Iya. Kejadian 4 ayat 24. Jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamekh 77 kali. Saudara bisa lihat, apakah ini hasil dari hal yang positif yang dikatakan di dalam Yesaya pasal 26? Seandainya orang fasik dikasihani, dia akan belajar yang benar. Seperti itu? Tidak. Ternyata firman Yahweh mengatakan, kalau orang fasik dikasihani, dia tidak akan belajar. Kalimat berikutnya lebih serem lagi. Dia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku. Di mana di negeri hukum yang berlaku? KL. Kerajaan 1000 tahun. Dia tetap akan berbuat curang. Karena itu, apa yang terjadi? Mereka akan dibinasakan sebelum mencapai usia 100 tahun. Saudara bisa lihat, jadi fondasinya ada semua. Orang itu akan berbuat curang di dalam kerajaan 1000 tahun. Karena itu, Yesaya menyatakan dia akan dibinasakan. Tidak mencapai usia 100 tahun. Ini alasannya, saudara. Jika orang fasik dikasihani. Dan kemudian tidak akan melihat kemuliaan Yahweh. Tidak. Jadi hati-hati. Ya. Jadi hati-hati. Ayat ini cerita mengenai apa? Ayat ini cerita mengenai karaktermu itu loh. Seperti apa? Karaktermu itu seperti apa? Kalau karaktermu seperti orang fasik, nanti di Samayim bikin masalah. Karena itu sudah tidak usah masuk di sana. Ini cukup ekstrim kalimat ini. Karaktermu itu loh kayak apa? Saudara bisa lihat,
kamu nggak mau diubah, kamu nggak akan masuk. Kamu tidak mau diubah selama di bumi ini, kamu tidak akan pernah qualify. Yesua pernah nyatakan enggak hal ini? Saudara masih ingat? Ada satu raja yang mengadakan pesta. Orang yang diundang tidak mau datang. Sehingga dia tuh suruh pegawai-pegawainya untuk ambil semua orang. Itu ayatnya di mana? Matius 22. Coba kita buka ya. Matius 22. Ayat berapa, Brisco? Oh, oke. Saudara perhatikan. Jadi orang-orang yang diundang tidak mau datang. Mereka dibinasakan. Selesai cerita. Masalahnya di sini, saudara. Matius 22 dikatakan bahwa raja ini suruh hamba-hambanya untuk ngumpulin orang. Betul ya? Kumpul. Siapa aja ditarik masuk. Apa hasilnya? Hasilnya ini, saudara. Ayat 10. Saya baca pakai TB aja. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Stop sampai di situ dulu. Siapa yang dikumpulkan? Hambanya keluar, setiap orang yang ketemu diangkut aja masuk, digeret ceritanya. Ayo masuk, ini ada pesta gede-gedean. Enggak peduli saudara. Yang diundang enggak mau ya sudah. Tarik semua. Kira-kira ada seleksi enggak saat itu? Waktu ditarik. Betul. Tidak ada seleksi. Mana buktinya? Baca selanjutnya. Orang-orang jahat dan orang-orang baik. Sudah bisa lihat? Dua buktinya. Jadi hamba-hambanya itu enggak tanya dulu, kamu orang baik? Ayo masuk. Kamu orang jahat? Oh sorry, enggak masuk. Enggak saudara. Hamba-hambanya berkata, lu jahat, lu baik, masuk semua. Gitu ceritanya. Tarik semua saudara. Masuk, betul? Dan dikatakan, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan, ini kata tamu ini bisa diganti dengan apa? Dengan orang-orang jahat dan orang-orang baik. Betul kan? Ya memang tamu, karena dilihat di sana enggak peduli mau jahat, mau baik, tarik semua. Tapi ada satu peristiwa. Ayat 11. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ya, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan orang-orang jahat dan orang-orang baik, ya, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Loh, kita harus paham, ini beda culture. Kalau saudara diundang pesta, saudara pakai baju pesta dari mana? Dari rumah, betul kan? Tapi ini adalah customnya orang Yahudi yang kaya. Ya, mereka menyediakan baju terlebih dahulu sebelum pesta dimulai. Di pintu masuk disediain baju. Di situ mereka harus pakai baju. Tapi masalahnya, raja itu masuk ketemu orang jahat, orang baik, dan dia berkata, ayat 12, ia berkata kepadanya, dikatakan, raja itu masuk dan ia melihat seorang yang tidak pakai pakaian pesta. Ingat, ini soal perumpamaan. Ya, ini soal perumpamaan. Jangan ditelan mentah-mentah, please. Mohon, jangan ditelan mentah-mentah. Saat rajanya masuk, dia lihat ada satu orang tidak pakai pakaian pesta. 12, dia berkata, ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan
pakaian pesta, tetapi orang itu diam saja. Raja itu ngomong apa? Bahasa terjemahan barunya hai saudara. Bahasa ILT-nya dikatakan demikian. Dan dia, raja itu berkata kepadanya, hai teman. So perhatikan. Ini temannya raja loh. Ini temannya raja. Hai teman. Berarti raja ini kenal nggak? Kenal saudara. Nek nggak kenal, hei kamu, gitu kan, betul kan? Hei itu. Ya, yang rambutnya gondrong misalnya seperti itu saudara, ya kan? Atau rambutnya yang seperti ini, cepak seperti itu, ya kan? Enggak saudara, dikatakan hai teman. Teman loh saudara. Bagaimana engkau masuk ke sini tanpa mengenakan pakaian pesta pernikahan? Loh kamu kok bisa masuk sini? Ini temannya raja saudara. Friends. Bahasa terjemahan barunya dianggap saudara. Hai saudara. Ini bukan soal sopan, tidak. Tapi mereka kenal. Tapi perhatikan resultnya. Hasil terakhirnya. 13. Kemudian raja itu berkata kepada para pelayan yang mengikat para pelayan yang mengikat kaki dan tangannya, campakkan dia ke dalam kegelapan yang di luar, di sana akan ada tangisan dan kertak gigi. Yesua langsung ekstrim menyatakan satu tempat yang ada kertak gigi dan kegelapan dibuang. Padahal dipanggil teman. Ini bahaya. Kenapa? Ini bicara orang itu mau diubah atau tidak. Mau diubah atau tidak. Pada saat masa proses itu mau diubah atau tidak. Orang ini sudah masuk pesta. Orang ini sudah dapat keselamatan. Ingat, sebelum harpazo, saudara dan saya terangkat, semuanya bisa berubah. Hati-hati, saudara. Inilah Yesus berkata, berjaga-jagalah. Jangan sampai ada orang yang mengambil mahkotamu. Kenapa masalahnya? Karena ini saudara, udah dikasih tahu, masuk pesta, pakai baju pesta, tapi dia tidak mau. Mungkin dia dapat, mungkin ke kamar kecil ketinggalan, lupa. Iya kan, mungkin bisa jadi. Tapi sebetulnya cerita ini mengenai perumpamaan. Dan yang ditekankan sama Yesus, kamu mau ikutin polanya kingdom atau tidak? Polanya Bapak Yahweh atau tidak? Ya, kamu mau dirubah atau tidak? Karena kalau nggak mau dirubah, kembali lagi ke Yesaya tadi. Yesaya 26. Dia akan berlaku curang. Ya, 26 ayat 10. Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku dan tidak akan melihat kemuliaan Yahweh. Tidak akan lihat. Kalau tidak lihat kemuliaan Yahweh, tempatnya di mana? Seperti yang dikatakan Yesua tadi. Di kegelapan dan ratap, yang ada ratap dan kertak gigi. Tidak akan pernah melihat kemuliaan Yahweh. Ya. Saya hanya bisa bicara secara global saja. Ya. Nanti kalau saya bicara spesifik dipikir saya apa itu namanya? Sentimen.
Loh, kok saya, ini buat saya gitu. Iya kan? Karena itu Yesua berkata di dalam perumpamaan. Perumpamaan itu Yesua bicara secara global. Betul kan? Saat Yesua bicara terang-terangan, apa hasilnya? Apa hasilnya? Apa hasilnya? Ada satu orang anak muda dan kaya. Gimana dia dapat hidup kekal? Yesus berkata, ikutin saja Torah. Aku sudah. Oke, orang ini berani ya. Yesus berkata, ikutin Torah itu global, saudara. Dan dia berkata, aku sudah sejak masa kecilku. Saudara bacakan ayat itu. Iya kan? Dia berkata, aku sudah sejak masa kecilku. Pikirannya Yesus nantang orang ini ya. Oke, aku bicara secara spesifik. Jual yang kamu punya. Apa yang terjadi? Dia sedih karena hartanya banyak. Betul? Dan dia undur. Ini banyak kejadian. Iya kan? Orang pernah berkata, ini aku salah, kasih tahu. Saya bilang, itu lip service. Tahu lip service? Apa bahasa Indonesia lip service? Hah? Ngomong doang. Asbun. Asal bunyi. Asbun. Tong kosong nyaring bunyinya. Pak Roy, Bu Rasa Fang, kalau saya ada kekeliruan tolong kasih tahu sama saya. Saya bilang asbun. Pada saat dikasih tahu, apa yang terjadi? Persis kayak orang kaya ini. Dia sedih hatinya. Tidak ada pertobatan. Karena itu Yesus sering kasih perumpamaan. Kasih aja perumpamaan. Mikiro sendiri. Ini bahaya, saudara. Ya, ini sebetulnya pada saat kita dapat perumpamaan dari Yesua, ini kritikal banget. Tapi banyak orang tidak merasa untuk dia. Oh, ini buat dia, ini buat dia, ini buat dia, ini buat dia. Betul kan? Oh, ini bukan buat saya. Itu selalu, saudara. Ya, karena Yesus sudah bilang, semut di mata temanmu kelihatan jelas. Kayak dinosaurus. Kayak gitu, saudara. Iya kan? Tetapi balok gede ini di depan kamu enggak kelihatan itu, saudara. Ini Yesus bicara soal sifat manusia. Sifat manusia. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ya. Kalau dikasih yang global, saudara tidak mau introspeksi, apalagi dikasih tahu yang spesifik. Ya. Bahasa Palestinanya mecitat, saudara. Tahu ya, mecitat. Terpental, keluar. Saudara paham di sini? Ya. Jadi hati-hati. Yang terakhir, ayat yang saudara harus perhatikan adalah ayat 12. Nanti kita lanjut ya. Besok pagi lanjut. Saudara pagi kan? Ya, kalau kita malam, iya kan? Loh, kita lanjut. Nah, iya enggak perhatian nih, ya kan? Nanti kita lanjut, saudara pagi, saya malam, betul kan? Lihat betul, ya kan? Saudara kan malam di sini. Itu lihat belakangnya Brisco kan gelap itu, iya kan? Saya bisa lihat ya. Perhatikan ayat yang ke-12. Ya Yahweh, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. ILT ngomong apa? Ya Yahweh, Engkau akan menetapkan damai sejahtera bagi kami, karena segala pekerjaan kami pun telah Engkau kerjakan bagi kami. Kenapa ayat ini penting? Bukan. Kenapa ayat ini penting? Yesua pernah bilang, di luar aku, kamu
titik. Kamu enggak bisa apa-apa. Saya bisa lihat. Di luar aku kamu tidak bisa berbuah. Yesua pakai perumpamaan pokok anggur dan carang-carangnya. Iya kan? Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi apa yang kita kerjakan semua ini, itu karyanya siapa? Karya daripada Ruah Yahweh Elohim yang ada di dalam saudara dan saya. Ya, jadi nggak ada yang bisa kita banggakan. Wow, ini orang, saya yang menangkan jiwa. Belum tentu saudara, salah kalau ngomong kayak gitu. Ya, saudara dan saya hanya dikasih kesempatan di dalam satu fase ketemu dengan orang-orang itu. Dan pada saat saudara berbicara, Ruah Yahweh Elohim yang bekerja. Dan dia disadarkan, dia bertobat. Ya. Bagian saudara bisa menobatkan seseorang? Tidak bisa saudara. Tidak bisa. Ini karyanya Bapak Yahweh sendiri. Ya, karyanya Bapak Yahweh sendiri. Karena itu, kalau saudara lihat dalam kitab Wahyu, ada 24 tua-tua bukan? Apa yang dilakukan 24 tua-tua ini di tahta Bapa Yahweh? Mahkotanya dilempar itu maksudnya bukan dilempar ke belakang, tapi dilempar ke depan untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Itu maksudnya. Maksudnya apa? Not worthy. Ya. Apa yang saudara dan saya kerjakan dan kita lakukan, ini turut campur tangan Bapa Yahweh. Jelas sekali Yesus mengatakan, di luar aku engkau tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak bisa. Apa saja yang Bapa Yahweh percayakan dalam hidup saudara, level apapun, seberapa besar dan seberapa kecil keuangan saudara, seberapa besar, seberapa kecil impact saudara, itu Bapa Yahweh yang sudah menakarnya. Saudara perhatikan, Yesus memberikan satu perumpamaan. Ada yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 4 talenta, 2 talenta, ada yang dikasih 1 talenta. Menurut kemampuan masing-masing. Bapa Yahweh sudah tahu kemampuan saudara dan saya. Sebegitu pula lah saudara dipercayakan. Itu pun itu karyanya Bapa Yahweh. Ya. Apa yang kita punya? Apa yang saudara punya? Apa yang saudara mampu saudara kerjakan? Itu Bapa Yahweh bekerja. Karena itu dikatakan di sini. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, engkau yang melakukannya bagi kami. Iya. Tapi ingat, bukan berarti saudara, oh kalau gitu sudah, lepas tangan. Tidak. Itu namanya pemalas. Sebisa, oh kan Bapak Yahweh mengerjakan. Saya rileks saja, tidak. Ada bagian yang Bapak Yahweh kerjakan buat hidup saudara. Dan saya dipercayakan. Sehingga saudara harus mengolahnya. Seperti perumpamaan talenta itu. Yang satu berkata, oh kan engkau tuan yang kejam. Seperti itu. Iya kan? Ya sudah tak tanam saja. Apa hasilnya? Tuhan itu berkata, mbok ya mikir, karena kamu ndak bisa ngusahain, join dong. Ngerti enggak? Dengan orang yang punya 5 talenta atau 2 talenta yang bisa mengusahakan. Dan aku cuma terima bunganya saja. Itu sudah cukup menyelamatkan lehermu. Gitu loh maksudnya. Enggak masuk ke dalam
tempat yang gelap, ratapan kertak gigi. Daripada kamu tidak ngapa-ngapain dan dianggap sebagai hamba yang malas dan jahat. Ini saudara, malas dan jahat. Yesua kasih perumpamaan, malas dan jahat. Itu secara global. Spesifiknya apa? Mikiro dewe-dewe. Itu jawabannya saudara. Ya, mikirlah sendiri-sendiri. Itu spesifiknya di situ. Ya, kalau Yesua kasih yang umum, saudara harus bisa menyerap. Iya ya, apa yang harus aku lakukan? Saudara bisa lihat, dikasih yang umum. Karena kasus setiap orang beda-beda. Ya, kasusnya beda-beda. Kasusnya Pak Yokanan beda dengan kasusnya Brisco, beda dengan kasusnya Pak Ferdinand, beda dengan kasusnya Pak Bahari. Enggak sama, saudara. Karena itu dikasih global. Saudara bisa lihat, dikasih global. Sisanya apa? Mikir. Ya, kemuliaan Yahweh merahasiakan segala sesuatu. Kemuliaan raja-raja menyelidiki. Nah, saudara mau dapat kemuliaan raja-raja? Mikir, saudara. Saya bisa lihat, sebabnya kalau dikasih tahu secara spesifik, nanti dikatakan sentimen. Ngerti ya maksudnya? Ya kan, betul kan? Oh, aku yang dituduh. Wah, repot saudara. Ya kan? Orang yang ngomong itu kenapa? Karena dia melihat selumbar semut di mata tetangganya. Padahal ya, truk yang gede di depannya enggak kelihatan. Mana truknya? Enggak ada truknya. Ya kan? Tapi semut di matanya orang. Wow, itu ada semut. Tak ambilnya semutnya, padahal di depannya ada truk segitu gede nih saudara. Enggak kelihatan saudara. Itulah sifat manusia. Amen. Saudara yang harus mencerna. Supaya jangan apa? Supaya jangan jadi kategori orang fasik. Bahaya ayat yang ke-10. Seandainya orang fasik dikasihani, dia tidak akan belajar yang benar. Tidak akan. Tidak akan. Ya. Bahkan dia akan berbuat curang. Orang dikasih tahu secara spesifik. Itu enggak tobat. Tapi kira-kira isiannya apa? Titik. Tidak bertobat tapi jadi lihai. Itu sifat manusia. Betul lah? Betul, saudara. Dikasih tahu sering nggak tobat, tapi lihai untuk berkelit. Itu manusia yang tidak mau diubah. Kasih tahu kesalahan saya, dikasih tahu. Oh oke, next time aku jadi harus lebih lihai. Bertobat? Tidak. Itulah ciri orang fasik. Hai teman, kenapa engkau tidak pakai pakaian yang sudah aku sediakan? Ini teman, saudara. Ya, entah itu jahat, entah itu baik, kita tidak tahu. Tapi yang penting, yang jahat dan baik harus masuk ngikutin polanya kerajaan. Orang yang tidak mau diubah, tidak mau ngikutin pola kerajaan, well, tempatnya cuma satu. Ratap dan kertak gigi dan kegelapan. Amen. Nanti kita akan lanjutkan lagi di bagian selanjutnya. Saudara bisa baca ya, Yesaya 26 bagian yang bawah ayat 13 dan seterusnya, dan Yesaya 27. Ya, puji Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Abah Yahweh atas anugerah-Mu di dalam
penggalian akan daftar Elohim. Biar hidup kami senantiasa boleh berpaut dan alignment dengan isi hatimu. Biar hidup kami senantiasa mau diubah, disadarkan, dan terus boleh menyenangkan hati Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Kami tetap merindukan Engkau, kami terus boleh hanya fokus kepada Engkau. Dan perjalanan hidup kami terus boleh diubah. Terima kasih Abba Yahweh. Terima kasih. Secara spesifik, biar ruah Yahweh Elohim berbicara buat masing-masing secara spesifik. Engkau sudah memberikannya secara perumpamaan, secara global, dan biar ruah Yahweh Elohim menuntun kami semua. Terima kasih Abba Yahweh, terima kasih. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu dan terus dipersiapkan menyongsong kedatangan-Mu yang kedua buat mempelai Yeshua HaMashiach. Saat harpazo kami boleh terangkat masuk di dalam sukacita yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa. Terima kasih Abba Yahweh. Kami terus boleh memperhatikan Engkau untuk selama-lamanya. Memberkati setiap manusia-manusia Elohim, mempelai Yeshua HaMashiach di dalam pekerjaan, di dalam penaburan mereka. Memberkatinya di dalam nama Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach, supaya benih-benih penaburan mereka menjadi benih-benih yang unggul dan be fruitful and bermultiplikasi. Dan menjadi rewards yang kekal. Terima kasih Abba Yahweh. Biar kami setarakan beristirahat dan bangun dengan tubuh yang segar untuk menerima kebenaran daftar-Mu kembali. Di dalam nama Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach, segala puji, hormat, syukur, kemuliaan, karena Engkau yang mengerjakannya di dalam kami. Karena itu segala pujian untuk Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Haleluya. Kita akan angkat tangan kita bersama-sama. Bapa Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa Yahweh menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ini dicurahkan di dalam nama Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam ruah Yahweh Elohim, mulai hari ini sampai saudara dan saya terangkat dalam peristiwa harpazo, mengenakan tubuh kemuliaan, berjumpa dengan Yeshua HaMashiach di awan-awan, menjadi mempelai Yeshua HaMashiach, masuk dalam pesta kawinan domba Yeshua HaMashiach, menerima rewards yang kekal, turun bersama Yeshua HaMashiach untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, dan naik kembali menyatu dengan Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, kekal selama-lamanya di dalam Yerusalem yang baru, di dalam nama Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam ruah Yahweh Elohim. Berkat-berkat itu diberikan. Yang percaya katakan amen, amen, haleluya. Bapak yang berkati.
Pujilah Yahweh, hai segala bangsa, banggakanlah Dia, hai seluruh umat. Sebab kasih setia dahsyat atas kita, dan kesetiaan Yahweh untuk selamanya. Pujilah Yahweh, hai segala bangsa, banggakanlah Dia, hai seluruh umat. Sebab kasih setia dahsyat atas kita, dan kesetiaan Yahweh untuk selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Yahweh Yeshua, 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 Yahweh Yeshua. Yesuslah kekasih jiwaku, Yesuslah keselamatan hidupku, Yesuslah yang layak disembah, Elohimku. Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Yeshua, 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 Yahweh Yeshua. Yesuslah kekasih jiwaku, Yesuslah keselamatan hidupku, Yesuslah yang layak disembah, Elohimku. Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus. His name is Yahweh, His name is Yahweh. Behold the hill, behold the heaven, our God is Yahweh. His name is Yahweh, His name is Yahweh. Behold the hill, behold the heaven, our God is Yahweh. Our God is Yahweh. Our God is Yahweh. Ngobrol semuanya. Amin. Haleluya. Haleluya, puji Bapak Yahweh selamanya, saudara. Mari saudara kita katakan thank you so much Yahweh Yeshua, dan saya minta Brisco untuk menghitungnya seperti biasanya. Siap, Ibu. Thank you so much Brisco, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Haleluya. Thank you so Amin. much Yahweh Thank you so Yeshua. much, Yahweh Yeshua. I love you I love so much Yahweh Yeshua. I miss you so much Yahweh Yeshua. I need you so much Yahweh Yeshua. I kiss you so much Yahweh Yeshua. I give you my heart Yahweh Yeshua. I give you my love Yahweh Yeshua. I give you my life Yahweh Yeshua. I give you big heart Yahweh Yeshua. Haleluya. Amin. Alef. Bet. Email. Dalet. Hey. Wow. Zain. Terima kasih Pak Yosef, Ibu Fafa. Ya, Bapak yang berkati. Shalom. Terima kasih Bapak Yahweh memberkati. I love you so much semuanya. Sampai ketemu.